Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan latihan soal halaman 185 dari buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD ataupun MI. Latihan soal yang pertama, tentukan besar sudut berikut ini. Yang A yaitu sudut ABC, yang B sudut YZ. Berapakah besar sudutnya? Untuk menyelesaikan soal demikian, di sini kita menggunakan busur derajat. Dan bagaimana cara untuk menyelesaikan atau mencari besar sudut dengan busur derajat? Pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Berarti titik pusat busur ini kita letakkan di titik pusat sudut yang akan diukur. Perhatikan di sini, ini impitkan garis dasar busur ini dengan salah satu kaki sudut. Selanjutnya lihat garis sudut yang lain di sini, garis sudut yang lain. Angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Bila demikian berapa di sini? Pada garis di sini kita menggunakan garis dalam, yaitu yang ini. Di sini angka berapa? Yaitu angka 100. Bila demikian, untuk yang A ini besar sudutnya adalah berapa? 100. Besarnya adalah 100 derajat. Berikutnya yang B. Berapakah besar sudut yang B? Langkahnya seperti halnya yang A. Pertama, kita letakkan titik pusat busur pada titik pusat sudut yang akan diukur, yaitu di sini. Impitkan garis dasar beri busur dengan salah satu kaki sudut. Terus kemudian kita lihat angka yang sisi yang lain pada garis yang lain. Di sini ini 0, di sini 20. Ya, demikian besar sudut yang B adalah 20 derajat. Berikutnya soal nomor 2. Buatlah gambar garis yang membentuk sudut sebesar yang A 30 derajat, B 75 derajat, C 110 derajat, yang D 150 derajat. Sekarang kita akan yang A terlebih dahulu. Membuat gambar garis yang membentuk sudut 30 derajat. Caranya bagaimana? Perhatikan di sini kita akan buat garis lurus terlebih dahulu di sini. Perhatikan. Selanjutnya karena ini 30 derajat, kita himpitkan garis dasar busur dengan garis sudut yang akan dibuat. Sudah kita himpitkan ini. Saya lihat cari 30 dari sini. 10, 20, 30. Berarti ini 30. Kita kasih titik di sini. Selanjutnya tinggal kita buat garis ke arah titik tersebut. Seperti ini. Biar demikian, ini merupakan sudut 30 derajat. Berikutnya yang B. Buatlah gambar garis yang membentuk sudut 75 derajat. Perhatikan, kita buat garis lurus terlebih dahulu. Selanjutnya dari titik pusat sudut kita himpitkan titik pusat busurnya, dan di sini garis dasar sudut pun kita himpitkan dengan garis tersebut. Selanjutnya tinggal kita hitung dari sini 0, ini kita luruskan sedikit lagi, 0, 10, 20, 30 sampai dengan yang diminta berapa, yaitu 75 derajat. Bila demikian 75 itu ada di daerah sini. Kalau demikian ini titiknya di sini. Kita buat garis ke titik tersebut. Kalau demikian inilah sudut 75 derajat. Berikutnya yang saya buatkan gambar garis yang membentuk sudut 110 derajat. Perhatikan di sini kita buat garisnya terlebih dahulu. Setelah itu kita himpitkan pusat busur dengan garis dasar busur dengan garis yang akan kita buat
sudutnya. Hitung atau cari angka 110 derajat di sini. Kalau demikian ini lurusnya di sini. Selanjutnya tinggal kita buat garisnya. Demikian, ini besar sudutnya adalah 110 derajat. Berikutnya yang D. Buat gambar garis yang membentuk 180 derajat. Perhatikan 150 derajat. Buat garis lurus. Selanjutnya di sini impitkan busur. Ini titik nolnya 150, kita hitung. Dari sini 150 ada di mana? Di sini, ini 150. Demikian. Setelah kita selanjutnya tinggal kita tarik garis lurus. Demikian, inilah sudut 150 derajat. Berikutnya soal nomor 3. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul A100. Ini pukul 1, jarum kecilnya menuju ke angka 1, jarum panjangnya ke angka 12, sehingga 100 atau pukul 1 tepat. Untuk menyelesaikan soal demikian, perlu kita ketahui bahwa besar dari sebuah lingkaran adalah 360 derajat. Dan dalam sebuah lingkaran jam dibagi menjadi 12. Demikian 360 derajat dibagi dengan 12 sama dengan 30, yaitu 30 derajat. Dan 30 derajat ini adalah setiap jamnya di sini. Ini 30. Sini pun sama 30. Demikian untuk nomor 3. Yang A yaitu pukul 1.00, berarti jarum kecil ke angka 1, jarum panjang ke 12, berarti besar sudutnya adalah 30 derajat. Sama dengan di sini yang A 30 derajat. Berikutnya yang B. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk pada pukul 7.00. Perlu diingat bahwa di sini yang dimintakan adalah sudut terkecil, berarti daerah sininya. Pada pukul 7.00 berarti angka atau jarum kecilnya atau jarum pendeknya menuju ke angka 7, yang panjang ke angka 12. Kita hitung ada berapa derajat. Ingat bahwasanya setiap jam di sini adalah 30. Kita hitung ada berapa? 1 2 3 4 5. Bila demikian 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Ini di sini sudut terkecil yang dibentuk adalah 150 derajat. Yang B 150 derajat. Berikutnya yang C. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul 3.30. Berarti kan 3.30 jarum kecilnya menunjuk di antara 3 dengan 4, berarti dari sini. Dan jarum panjangnya menuju ke angka 6, berarti dari sini. Berapa besar sudut dari pukul 3.30? Perlu kita ketahui bahwasannya setiap jam ini adalah 30 derajat. Karena ini setengah, berarti berapa? Yaitu sini berarti 15. Selanjutnya tinggal kita hitung 15 di sini tentunya adalah sama dengan yang A tadi penjelasannya, yaitu 30. Sini pun 30. 15 30 30. Tapi berapa? 30 tambah 30 60 tambah 15 sama dengan 75. Kalau demikian sudut ini adalah 75 derajat, yaitu yang C sama dengan 75 derajat. Berikutnya yang D. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul 5.30. 5.30 berarti
jarum kecil ada di antara angka 5 dan 6, berarti di sini 30 yaitu berarti jarum panjangnya ada di sini yaitu 530. Perlu kita ketahui sekali lagi atau diingat bahwasanya setiap jamnya itu adalah ini sama 30 derajat. Karena ini setengah, tapi separuh dari 30 berapa? Yaitu 15. Kalau demikian sudut ini yaitu pukul 5.30 sama halnya dengan 15 derajat. Berikutnya soal nomor 4. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil 0 derajat. Perhatikan untuk membentuk sudut 0 derajat adalah pukul 12 tepat. Jarum kecil menunjuk angka 12 dan jarum panjang pun menunjuk angka 12 sehingga terbentuk sudut 0 derajat. Sehingga yang A adalah jawabannya 12, 0, 0. Berikutnya nomor 4 yang B. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat sama halnya dengan sudut siku-siku. Untuk membentuk sudut 90 derajat yaitu pukul 3.00 atau jarum kecil ke arah 3 dan jarum panjangnya ke angka 12. Dan satu lagi yaitu pada pukul 9 tepat atau 9.00. Jarum kecil menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Maka terbentuklah sudut 90 derajat. Ini pun sama 90 derajat. Sehingga yang B jawabannya adalah pukul 03.00 dan 9.00. Berikutnya yang C. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut terkecil 120 derajat. Untuk membentuk 120 derajat, yang pertama perhatikan di sini yaitu pukul 4.00. Setiap jamnya ada berapa di sini? 30, 30, sini pun 30, sini pun 30. 30 kali 4 sama dengan 120. Bila demikian untuk yang C jawaban pertama adalah pukul 04.00. Dan berikutnya pukul berapa? Yaitu pukul 8.00. Ini sama dengan ini yaitu 30, 30, sini pun 30, 30, 30 kali 4 sehingga sudut ini sama dengan ini yaitu 120 derajat. Sehingga yang kedua untuk yang C jawabannya adalah pukul 8.00. Berikutnya nomor 4 yang D. Gambarlah jarum jam pukul berapa sehingga membentuk sudut 150 derajat. Untuk 150 derajat perhatikan yang pertama yaitu pukul 5.00. Sini 30, 30, 30, sini pun 30, 30, 30 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 30 kali 5 sama dengan 150. Sehingga sini sudutnya adalah 150 derajat. Berarti pukul 5.00. Berikutnya pukul berapa lagi yang sudutnya adalah 150 derajat? Itu pukul ini 150 derajat. Pukul 7.00 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 30 sama dengan 150. Sama dengan di sini pukul berapa yaitu 7.00. Demikianlah latihan soal untuk materi kelas 4 halaman 185 dari buku Senang Belajar Matematika yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.